warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan beserta pengurus, juga tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, dan khusus Bapak Ketua RT beserta stafnya. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita selalu memanjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, baik itu nikmat lahir maupun batin, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa beribadah, melaksanakan saum di bulan Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa jamaah rahimakumullah, di 10 awal Ramadan sudah kita lewati. Yang mana 10 awal Ramadan berisikan rahmatnya Allah sudah kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan usaha dan perjuangan, waktu, tenaga, pikiran, dan niat yang mulia mengisi Ramadan dari awal hingga saat ini, semoga puasa kita, tarawih kita, tilawah Quran kita, infak, sedekah, zikir, doa, dan amal-amal soleh yang lainnya selama di bulan Ramadan, tentunya semoga amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari amal yang kita lakukan, kita termasuk di 10 awal Ramadan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada fase 10 kedua di bulan Ramadan adalah awsatuhu maghfirah. Kita sudah masuk yaitu fase ampunan dari Allah. Bicara dosa, tidak ada seorang pun yang hidup di alam dunia ini yang tak lepas dari salah, dari dosa, dari khilaf, kecuali para nabi dan rasul Allah yang dimaksum. Kalau kita mah yang namanya manusia, ibu bapak, pasti tempatnya salah dan dosa. Betul-betul? Apalagi ustaz banyak dosa, betul? Lah kok betul, Pak? Betul hadirin. Ya, jadi nggak ada yang nggak punya dosa. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan biar kita ini tobat. Cuman jangan tobatnya tobat tomat, ya. Dibikin sambal pedas banget. Giliran makan, lalap dicoel sama sambal-sambalnya pedas, dia bilang kapok, pedas banget, besok mah gak bakal makan lagi.
Giliran lalapnya enak, romanya, sambelnya luar biasa, menarik. Lupa sama kemarin omongannya, dicoel lagi hadir. Jadi yang namanya tobat itu syaratnya satu, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangankan hadirin di luar ibadah sholat, sampai sholat itu sendiri, habis sholat aja diperintahkan oleh Nabi Muhammad suruh istighfar. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Kenapa kita suruh mengucap istighfar? Mungkin di waktu kita sholat pikiran kita kemana-mana. Lagi sholat mikirin bakso, jamaah rahimakumullah. Giliran baca Fatihah, itu tukang bakso lewat, bakso no lewat. Jangan jauh-jauh dulu napa ya, lagi sholat. Jadi jamaah rahimakumullah, kita sholat mikirin bakso. Sampai rokaat kedua, rokaat ketiga, tukang bakso ngasih isyarat, tok tok tok. Romanya mah gak kebagian, udah jauh. Ya suaranya mah ono si bakso. Jadi sholat mikirin bakso hadirin. Untung alhamdulillah ya fokus sholatnya, jadi nggak kurang rokaatnya. Makanya ketika kita sholat mungkin ada pikiran yang tidak fokus, tidak khusyuk, maka selesai sholat kita mohon ampun nama Allah. Astagfirullahaladzim. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan dihadirkan ini kita latihan menjadi orang-orang yang benar-benar demen sama ibadah. Dihadirkannya sholat sunnah tarawih hanya khusus di bulan Ramadan. Itu pun jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya, orang kadangkala semangatnya di awal doang Pak. Giliran masuk awal Ramadan sehari dua hari, ya Allah udah nggak muat Pak, lapangan penuh. Sampai pengurus pasang tenda Pak, ya nyewa. Giliran sampai 5 harinya jamaah udah nggak ada yang ada di tenda. Ya tinggal sendalnya doang, berjejer. Orang yang nggak tahu pada kemana. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hikmah mah sampai malam 11 nih luar biasa, masih ada sekitar 500-an mah ada. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Terusin istiqomahin Pak ya. Jamaah rahimakumullah, orang yang menjaga sholat di awal waktu rezekinya dapat jaminan dari Allah. Ibu pengen gak suami rezekinya lancar? Pengen. Disuruh suaminya sholat di awal waktu. Ibu juga sama, sholat di awal waktu. Kalau suami istri, anak-anaknya sama-sama taat sama Allah, di saat ada azan dikumandangkan serepot apapun, ibu jujur, bapak jujur. Kalau lagi ngitung duit ya, ngitung duit 150 juta. Ini seandainya nih Bu, terus ada azan maghrib, ibu berhenti dulu ngitung duitnya apa sholat maghrib dulu? Nah, kan jawabannya bingungan. Iya padahal cuman pura-pura doang. Jamaah rahimakumullah, kadangkala karena lemahnya iman terus ngelanjutin ngitung duit, padahal yang namanya duit mah nggak bakal celong, nggak bakal berkurang, apalagi seandainya ya. Jadi prioritaskan jamaah rahimakumullah sholat di awal waktu, karena orang yang sholat di awal waktu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya jamaah rahimakumullah, saya belajar ya. Saya belajar tuh serepot apapun, kebetulan saya rumahnya depannya ada musola Pak, ya musola saya. Jadi walaupun bagaimanapun ada tamu, saya berhenti ngobrol. Mohon maaf ya Pak, kita sholat dulu. Karena ini yang dicontohkan Nabi Muhammad. Walaupun bicara masalah bisnis, ataupun masalah menguntungkan duniawi. Karena kita tidak mau rugi dalam ukhrawi. Maka jamaah rahimakumullah, selama kita memperhatikan urusan akhirat, maka dunianya akan diperhatiin nama Allah Subhanahu wa taala.
Saya jujur hadirin mohon maaf, yang namanya dompet Pak nggak pernah kosong, ada di kantong terus hadirin. Iya, kemana-mana saya bawa, ya dompet nggak pernah kosong, ada melulu di kantong dompet. Cuman isinya mah ya nggak ada. Ya, tapi nggak perlu ngeluh lah ya, masalah dunia nih nggak perlu ngeluh sama orang hadirin. Kadangkala kita kan sok curhat ke orang ya. Iya Pak Andi sama Pak Agus, ada Pak Agus? Nggak ada ya? Iya. Pak Andi ngomong sama Pak Agus, kata Pak Andi, Pak Agus apa? Saya ya Allah udah 2 minggu susah banget. Iya, udah nggak punya beras, nggak punya duit. Kata Pak Andi ke Pak Agus, kata Pak Agus udah berapa bulan? Udah 2 minggu. Kata Pak Andi nih, kata Pak Agus saya udah sebulan, lebih parah dari situ. Iya, susahnya lebih dari situ saya. Udah sebulan. Jadi jamaah rahimakumullah, mohon maaf, belum tentu orang yang dibilang ya diajak sharing itu mungkin bisa memberikan solusi. Bahkan sebaliknya, malah dia dalam kondisi kesusahan. Makanya cukuplah kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya belajar tuh, kalau lagi nggak punya duit ya, saya banyakin istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tuh masuk tuh WA hadirin ya. Pak Haji bisa nggak ngisi buka puasa? Ya walaupun mohon maaf nih Bapak, perlu diketahui nih Ibu, mohon maaf saya kesini nih bener pasang niat dari rumah, ikhlas karena Allah, karena saya kesini datang nyari amplop, amplop, nyari amal hadirin. Amplop saya buangin, nggak pernah saya masukin amplop, buangin isinya saya masukin. Iya, nyari amal soleh. Jadi jamaah rahimakumullah, ini di bulan Ramadan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ladang amal buat kita. Banyakin baca Quran Ibu. Banyakin baca Quran Bapak, nggak usah banyak-banyak lah ya. Yang penting ikhlas sih, memang amal mah yang penting ikhlas, daripada banyak nggak ikhlas. Syukur-syukur kita punya target nih, setiap habis sholat minimal 1 juz, kan berarti habis sholat 1 juz, syukur-syukur ya. Kalau enggak 100 ayat, berarti 1 hari sama juga sejuz kan, one day 1 juz. Insya Allah sebulan hatam. Tetangga saya bilang, Ustaz saya mah jangankan 1 juz, kadang saya 3 juz Ustaz. Apa? Juz alpukat, juz melon. Iya, ibu nggak mau kalah dia mah, lebih banyak juznya. Jadi jamaah rahimakumullah, nyambil baca Quran. Yang kedua nih, di bulan Ramadan banyakin sodakoh. Karena orang yang rajin sodakoh nggak bakal miskin. Makanya ibu siapin dari rumah Bu, kalau nyiapin duit di rumah, uangnya uang pas, jangan ada saingan. Kalau dari rumah bawa 100.000, jangan ada bawa 2.000. Saya yakin yang 100.000 nggak bakal diambil. Itu godaan setan yang terkutuk begitu tuh Pak. Ya maka udah niat aja 100.000 dari rumah, jangan bawa saingan. Karena udah bawa saingan, itu setan langsung enggak, walaupun merem ketemu 2.000, kayak rumahnya main 2.000, masukin 2.000. Selanjutnya di bulan Ramadan, niatin minta dapat Lailatul Qadar. Siapa orang yang dapat Lailatul Qadar? Orang yang istiqomah tarawih. Tarawih hadirin, istiqomah dapat Lailatul Qadar. Kita mah alhamdulillah hadirin, masya Allah ini tarawih nyaman kita. Tarawih itu nyantai Pak, nggak usah buru-buru. Saya pernah lihat, mohon maaf, itu di TV orang sholat Pak, cuma 10 menit. 23 10 menit, saya bisa bayangin Pak, yang muda masih bisa ngimbangin, kasihan yang nenek-nenek di belakang. Itu luar biasa, itu ngejar imam nggak keburu hadirin, kasihan. Ya udah santai aja lah, karena tarawih maknanya santai. Makanya saya tarawih malam ini santai ya, nggak sampai jam 9, insya Allah sampai jam 2 pagi hadirin. Ya kalau kuat ya, insya Allah itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah sampai akhir Ramadan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal. Terima kasih, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.